Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah keluarga Kristen sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga Kristen, kita harus kembali pada pengajaran Alkitab, pada firman Tuhan. Karena keluarga pertama di dunia dibentuk oleh Allah, yakni dalam diri keluarga Adam dan Hawa. Titik tolak pembentukan keluarga terdapat di kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Dan di dalam bagian ini Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, lalu mengambil salah satu tulang rusuk dan dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada Adam. Lalu Adam dan Hawa bersatu menjadi pasangan suami istri, dan inilah keluarga pertama terbentuk. Nah, Bapak Ibu, dari perkataan Tuhan Allah yang mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, kita bisa melihat bagaimana hubungan mereka. Kalimat ini mengandung arti bahwa Adam dan Hawa mempunyai hubungan yang baik karena Hawa disediakan untuk Adam sebagai penolongnya. Bagaimana Hawa bisa menjadi penolong yang baik, Bapak Ibu? Tentu saja mereka harus saling mengasihi, menghormati, dan menghargai. Penolong yang sepadan juga berarti ia dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan. Kehadiran Hawa bagi Adam membuat kehidupan Adam menjadi utuh dan bahkan sempurna karena mereka diciptakan Allah dengan sepadan. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu, perjalanan keluarga ini tidak seperti yang diharapkan. Akibat dosa, hubungan yang semula baik, hubungan yang semula harmonis menjadi rusak, menjadi hancur, dan keluarga yang harmonis dan bahagia bahkan yang utuh telah retak dan hancur. Tetapi saat yang bersamaan, puji Tuhan, melalui Yesus Kristus kita dapat memiliki keluarga Kristen sejati. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Apakah keluarga kita adalah keluarga Kristen yang sejati? Bagaimana hubungan setiap anggota di dalam keluarga kita? Keluarga Kristen sejati adalah keluarga yang harmonis, yang memiliki hubungan baik di antara setiap anggota keluarga. Dan berdasarkan Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dikatakan, hubungan yang paling mendasar dan penting dalam sebuah keluarga Kristen. Yang pertama, di situ disebutkan istri tunduk kepada suami. Pengertian kata tunduk dalam bagian ini harus dihubungkan dengan kalimat sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, jadi istri harus tunduk kepada suami yang hidup di dalam Tuhan. Paulus menasehati supaya istri-istri tunduk kepada suami-suami yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Atau dengan kata lain, takut akan Tuhan. Atau suami-suami yang memiliki iman yang benar dan tidak mengikuti pengajaran sesat. Lalu yang kedua, suami harus mengasihi istri. Respon terhadap istri yang tunduk kepada suami adalah kasih. Suami harus mengasihi istri karena istri sudah tunduk kepada suami. Sebagaimana suami mengasihi dirinya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Nah, lalu Bapak Ibu, yang ketiga, anak-anak harus taat kepada orang tua. Bagaimana anak-anak bisa dan mau taat kepada orang tua? Ini tergantung bagaimana perilaku kehidupan dari orang tua. Pada umumnya jika orang tua taat atau bahkan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan, anak-anak pasti juga akan taat kepada orang tua. Bila anak-anak taat kepada orang tua, suasana keluarga pasti akan indah, pasti akan istimewa. Seperti yang firman Tuhan katakan, itulah yang indah di dalam Tuhan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, beberapa prinsip ini harus kita pegang dengan kuat. Bahkan ini menjadi hal praktek nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga sikap tunduk, sikap kasih, atau bahkan sikap taat bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga kita. Ada hal prinsip-prinsip yang menjadi pegangan kita pada saat ini sebagai keluarga Kristen sejati. Yang pertama, Bapak Ibu, setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga kita. Kalau kita perhatikan Kolose 3 ayat 18-25, Bapak Ibu, jelaslah bahwa segala sesuatu harus melibatkan Tuhan, harus mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam keluarga, yang pasti kita harus kembalikan kepada Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Yang pertama, berpusat kepada Kristus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama manusia. Maksudnya apa? Apapun yang kita perbuat, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Karena itu, apapun yang kita lakukan dalam keluarga, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan ini dan itu di tengah kehidupan keluarga kita harus mengingat Tuhan. Kita melakukan ini dan itu tersebut bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Yang ketiga, setiap anggota keluarga bukan menuntut tetapi memberi atau melakukan untuk anggota keluarga. Bukan menuntut tetapi memberi atau melakukan untuk anggota keluarga. Bapak Ibu, bila timbul persoalan, kita jangan menuntut supaya orang lain berbuat sesuai keinginan kita. Tetapi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Keluarga Kristen sejati harus memiliki prinsip-prinsip seperti ini. Dengan demikian, baru kita dapat membentuk sebuah keluarga yang sehat, yang berkualitas, dan menjadi saksi bagi Kristus. Berpusat kepada Kristus, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Lalu setiap anggota keluarga bukan menuntut tetapi memberi atau melakukan kepada anggota keluarga lain. 3 hal ini boleh kita praktekkan di tengah kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama di bulan keluarga ini mempraktekkan 3 prinsip di dalam perenungan kita pada Kamis pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan di tengah perenungan keluarga yang Tuhan hadirkan. Ajar kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dipanggil untuk menciptakan keluarga yang sejati, keluarga yang Tuhan kehendaki di tengah kehidupan keluarga kami. Mampukan kami untuk selalu menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan dan untuk Tuhan saja. Dan mampukan kami untuk tidak menuntut, tetapi memberi atau melakukan kepada anggota keluarga kami. Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh senantiasa membentuk keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi suami, kami mau menjadi istri, kami mau menjadi orang tua, kami mau menjadi anak-anak, kami mau menjadi saudara di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.